Mengelola sumber daya air menangani banjir. Air adalah sumber daya yang diperlukan oleh kehidupan manusia dan seluruh kehidupan di bumi ini, dan untuk melaksanakan pembangunan. Pengenalan, pemahaman siklus air sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air yang baik. Air yang turun dari langit sebagai hujan, jatuh ke bumi, sebagian meresap menjadi air tanah, sebagian mengalir melalui sungai dan drainase, ada yang masuk ke dalam danau, embung, telaga, kolam, dan akhirnya mengalir ke laut. Air juga melakukan penguapan melalui tumbuh-tumbuhan dan air permukaan, dan jadilah hujan lagi. Tarakan sebagai pulau yang luasnya 250 km persegi, saat ini sumber daya airnya sangat tergantung dari hujan yang ada. Alhamdulillah, Tarakan dikaruniai curah hujan yang tinggi, rata-rata 300 mm kubik per bulan atau lebih, dengan hari hujan sekitar 20 hari hujan per bulan, atau dalam 3 hari 2 hari hujan, dengan curah hujan di atas 300 mm kubik per bulan. Air hujan yang jatuh ke bumi tidak akan menjadi masalah seandainya daratan masih mempunyai pohon-pohon dan hijauan yang mencukupi, sehingga air akan banyak terserap menjadi air tanah, mengalir sedikit-sedikit ke sungai. Tetapi sebaliknya, kalau daratan kita penuh luka, akhirnya air yang jatuh sebagai air hujan akan mengalir bersama-sama butiran-butiran tanah dan pasir. Dan lebih celaka lagi, kalau jalan air, apakah itu drainase, sungai, semakin menyempit, apakah akibat sedimen, gulma, sampah-sampah, atau bahkan oleh desakan kepentingan pembangunan rumah-rumah dan bangunan yang lain. Akhirnya air akan mencari jalannya sendiri. Dia akan meluap menjadi banjir di tempat-tempat terdekatnya, sehingga banjir akhirnya tetap menjadi permasalahan bagi kita, apakah itu di Jalan Mula Warman, di Jalan Haki Babu, di Karangbalik. Dan dampak banjir ini akan menjadi semakin parah seandainya bersamaan dengan rob atau air pasang yang maksimal. La Nina akan mempunyai dampak meningkatkan curah hujan atau curah hujan ekstrim sekitar 20-40% dari normalnya, dan ini harus diantisipasi. Perlu dilakukan pemetaan daerah-daerah yang potensi banjir dan antisipasinya, antara lain dengan melaksanakan penghijauan, menjaga hutan supaya tidak rusak, drainase. Jadi pemahaman siklus air tetap sangat penting. Air hujan yang turun tidak akan menjadi masalah seandainya daratan kita penuh pepohonan dan hijauan. Dia akan jatuh, tertahan oleh daun-daun yang rimbun, meresap menjadi air tanah di dalam bumi, mengalir secara terkendali, dan ditampung di dalam danau-danau, embung-embung yang dibangun, sehingga air hujan yang menjadi air permukaan terkelola dengan baik. Air mengalir dengan stabil dan jernih. Air hujan dan air menjadi karunia, sumber daya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya, tidak menjadi bencana banjir.